Bab 2007 Puncak Zhongzhou. Hotel Zhongzhou adalah bangunan landmark besar di Zhongzhou dan dikenal sebagai gedung tertinggi di Zhongzhou. Di atas gedung saat ini, ada beberapa sosok dengan aura kuat yang sedang berdiri di atas Hotel Zhongzhou. Chendi melihat jam di pergelangan tangannya, lalu menatap semua orang dan berkata, "Jam 7 sudah hampir tiba, Jerry harusnya sudah datang." Joseon menganggukkan kepala dan berdiri di tepi atap, lalu melihat ke bawah ke tanah ratusan meter di bawah sambil berkata dengan nada dingin, "Kali ini, jika 5 keluarga seni bela diri kuno kita bersatu, Jerry pasti akan mati." Anton datang ke sisi Joseon, melengkungkan bibirnya dan berkata, "Jerry hanyalah seekor semut di dunia sekuler. Target kita sebenarnya adalah jiwa dewa iblis yang tersembunyi di tubuh Jerry." Dengan adanya botol pengunci jiwa Kak Chendi, begitu jiwa dewa iblis muncul, pasti akan diserap oleh botol pengunci jiwa. Haza juga berkata, "Tunggu setelah kita memasukkan jiwa dewa iblis ke dalam botol pengunci jiwa, Jerry tidak lagi berbahaya bagi kita." Dengan begitu, pengeluaran peraturan baru di dunia sekuler bisa terus ditunda di saat dunia sekuler kembali mengeluarkan peraturan baru. Kekuatan di alam bawah bela diri kuno sudah menguasai separuh bagian dunia sekuler. Kalau peraturan baru dikeluarkan lagi, sepertinya tidak berarti banyak lagi. Pada saat ini, Cho berkata dengan ekspresi yang sangat serius, "Jerry sekarang adalah tetua keempat Dewan Tetua Kyushu. Jika dia benar-benar mati di tangan kita, kekuatan di belakang Dewan Tetua tidak akan melepaskan kita dengan mudah, benar kan?" Mendengar ini, mata beberapa orang tertuju pada Cho. Joseon mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa? Kak Cho, apakah kamu takut?" Cho bertanya balik, memangnya Kak Joseon tidak takut? Semua orang harusnya tahu jelas, kalau di dunia sekuler, masih ada dunia kecil lainnya, dan para master top di dunia kecil ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Mereka bahkan mungkin setara dengan para master top di alam tengah bela diri kuno, dan kekuatan di balik Dewan Tetua adalah dunia kecil ini. Identitas Jerry saat ini adalah tetua keempat Dewan Tetua. Jika dia benar-benar mati di tangan kita, siapa yang bisa menjamin bahwa para master di dunia kecil ini tidak akan mengambil tindakan? Selama satu orang saja petarung alam surgawa tingkat keempat muncul dari dunia kecil, dia sudah bisa menyapu seluruh alam bawah bela diri kuno. Wajah Cho penuh ketakutan. Legenda tentang dunia kecil di dunia sekuler, bahkan bagi alam bawah bela diri kuno, itu adalah tempat yang menakutkan, orang yang mendengarnya saja bisa langsung pucat. Para petarung alam bawah bela diri kuno yang awalnya penuh percaya diri sekarang berekspresi serius. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Chendi. Chendi juga bertanggung jawab atas kerja sama untuk membunuh Jerry. Melihat mata beberapa orang tertuju padanya, Chendi hanya bisa mengerutkan kening. "Kenapa? Kalian semua takut? Kalian takut dengan dunia kecil dunia sekuler? Apakah kalian tidak takut menyinggung pemimpin aliansi Armin?" Chendi berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Karena kalian telah setuju untuk bergabung untuk menghadapi Jerry, dan sudah hampir mengambil tindakan. Namun, pada saat kritis seperti ini, kalian berniat untuk mundur. Jika tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan pemimpin aliansi Armin, kalian semua apakah tahu seberapa serius konsekuensinya?" Chendi langsung menyebut nama Armin dan ekspresi semua orang berubah drastis. Meskipun mereka semua takut dengan dunia kecil dunia sekuler, dunia kecil hanyalah sebuah legenda. Di alam bawah bela diri kuno, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan kontak nyata dengan orang-orang di dunia kecil dunia sekuler. Tapi aliansi pelindung berbeda. Di alam bawah bela diri kuno, aliansi pelindung adalah kekuatan terbesar. Semua petarung harus mematuhi perintah aliansi pelindung. Jika benar-benar menyinggung Armin, masalahnya akan jadi besar. Kak Chendi pasti bercanda karena kita sudah sepakat untuk bekerja sama untuk menghadapi Jerry. Bagaimana kita bisa berubah pikiran sesaat? Joseon segera berbicara, lalu menatap yang lain sambil berkata dengan nada dingin, "Kalian tidak akan berubah pikiran, kan?" Pada akhirnya, matanya tertuju pada Cho sambil berkata dengan nada dingin, "Cho, jangan mencoba mempengaruhi niat semua orang untuk bekerja sama menghadapi Jerry. Jika kamu takut, pergi saja. Meskipun tidak ada keluarga Baker, 4 klan kami saja juga sudah dapat membunuh Jerry. Hanya saja setelah kami menyelesaikan misi ini, kami akan melaporkan semuanya kepada pemimpin aliansi Armin dengan jujur. Aku harap keluarga Cho bisa menahan murka aliansi pelindung karena kamu." Setelah mendengar ini,
beberapa orang lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Kami tentu akan berdiri teguh bersama Kak Candy dan bersama-sama menangani Jerry. Wajah Cho tampak sedikit jelek. Dia benar-benar ingin menarik diri dari aliansi ini, tetapi jika dia benar-benar berhenti sekarang, tidak peduli apakah misinya berhasil atau gagal, dia mungkin tidak bisa lepas dari tuduhan aliansi pelindung. Cho berkata dengan dingin, Josen, jangan melempar kesalahan di kepalaku. Aku hanya mengungkapkan kekhawatiranku dan tidak mengatakan bahwa aku akan menyerah bekerja sama untuk menghadapi Jerry. Setelah berbicara, dia memandang Candy dan berkata, Kak Candy, keluarga Baker kami bersedia mengikuti Kak Candy menangani Jerry. Bagus. Candy mengangguk dengan puas, lalu menatap semua orang dan berkata dengan suara serius, karena semua orang tidak keberatan, ayo kita bersiap untuk mengambil tindakan sekarang. Setelah selesai berbicara, beberapa master dengan aura menakutkan keluar dari kegelapan. Masing-masing master ini memancarkan aura yang sangat kuat. Setiap keluarga memiliki seorang petarung alam surgawa tingkat kedua tahap akhir dan seorang petarung alam surgawa tingkat kedua puncak. Dari 5 keluarga seni bela diri kuno, ada 5 petarung alam surgawa tingkat kedua puncak dan 5 master alarm surgawa tingkat kedua tahap akhir. Formasi yang begitu kuat, kalau itu di dunia sekuler, sudah pasti merupakan barisan kuat yang bisa menyapu seluruh dunia sekuler. Formasi yang begitu kuat, ternyata hanya demi untuk menghadapi Jerry. Jangankan berurusan dengan Jerry, meskipun ditempatkan di alam bawah bela diri kuno, tetap bisa menyapu kekuatan seni bela diri manapun yang berada di urutan kedua setelah keluarga seni bela diri kuno teratas. Pada saat yang sama, di ruang konferensi di lantai paling atas Hotel Zhongzhou. Di bawah naungan Kelvin, semua orang yang hadir telah diberitahu tentang aturan baru bagi para petarung. Namun, para petarung di alarm bawah bela diri kuno sebelumnya telah diusir oleh Carol. Sekarang, orang-orang yang tersisa semuanya adalah pemimpin kekuatan tertinggi di Zhongzhou, serta master seni bela diri yang kuat. Setelah mengetahui tentang aturan baru bagi para petarung, orang-orang dunia sekuler yang ada di sana sangat gembira. Selama periode waktu ini, mereka telah menderita kerugian besar, terutama keluarga teratas yang ditindas oleh para petarung dari alam bawah bela diri kuno. Para petarung di Zhongzhou juga menderita akibat tindakan para petarung dari alam bawah bela diri kuno. Di hadapan para petarung alam bawah bela diri kuno, orang-orang ini tidak memiliki martabat sama sekali. Bagus. Setelah peraturan dan tindakan baru untuk para petarung di alam bawah bela diri kuno tidak akan lagi sombong seperti sebelumnya, kan? Hanya saja saat aturan baru dikeluarkan, hanya orang-orang dari dunia sekuler, apakah petarung dari alam bawah bela diri kuno akan mematuhinya? Iya, kalau mereka tidak mematuhinya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terus mengalami penindasan seperti dulu? Segera, seseorang mengajukan pertanyaan. Kelvin mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Setelah semua orang tenang, dia berkata, jangan khawatir, semuanya kami baru saja membacakan peraturan baru, dan kami hanya memberitahu petarung lokal Zhongzhou tentang peraturan baru ini. Para petarung dari alam bawah bela diri kuno yang baru saja diusir oleh Kapten Carol hanyalah semut di dunia seni bela diri yang legendaris. Mereka mengetahui aturan baru atau tidak, itu tidak penting. Dan jam 7 nanti, Tetua keempat Dewan Tetua kita akan membacakan peraturan baru bagi para petarung kepada juru bicara dari 5 kekuatan seni bela diri kuno terbaik di Zhongzhou. Saat dia sedang berbicara, waktu sudah menunjukkan jam 6.55, dan hanya tersisa 5 menit terakhir sebelum jam 7. Pada saat ini, beberapa petarung dengan aura menakutkan tiba-tiba muncul di atap Hotel Zhongzhou. Ekspresi Kelvin dan Carol tiba-tiba berubah. Dengan tingkat seni bela diri mereka tentu bisa merasakan tekanan yang besar. Apa yang terjadi? Seorang petarung Zhongzhou yang kekuatannya lebih kuat berkata dengan ngeri, aku bisa merasakan kalau di atap Hotel Zhongzhou, ada belasan master kuat dengan aura yang sangat menakutkan. Aku bisa memastikan bahwa mereka jelas bukan petarung dari dunia sekuler, mereka mungkin petarung terbaik dari alam bawah bela diri kuno. Apa yang ingin mereka lakukan? Setelah mendengar kata-katanya, semua ekspresi orang Zhongzhou berubah drastis. Bersambung. Bab 2008 Perintah Tetua. Di gedung tertinggi di Zhongzhou, Hotel Zhongzhou,
di lantai puncak. Belasan petarung dengan aura kuat berdiri di puncak Zongzu, tubuh setiap orang memancarkan aura seni bela diri yang menakutkan. Juru bicara dari 5 keluarga seni bela diri kuno yang dipimpin oleh Chendi, berdiri di tepi puncak sambil menatap ke bawah meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, mereka tetap melihat ke bawah. Jerry, akhirnya kamu datang juga. Chendi menyipitkan matanya dan menatap ke bawah, dengan lengkungan kejam di sudut mulutnya. Joseon juga menunduk dan berkata, kekuatan bocah ini sungguh luar biasa. Jika bukan karena pemimpin Armin menginginkan nyawanya, aku pasti akan memenangkan hatinya untuk bergabung dengan keluarga Chen. Haza mencibir, orang ini sangat sombong bahkan ajakan pemimpin Armin untuk bergabung dengan aliansi pelindung dan menjadi pelindung ke-10 pun ditolak olehnya. Anton mencibir dan berkata dengan dingin, tingkatan alamnya hanya awal surgawa tingkat pertama tahap awal jika jiwa Dewa Iblis tidak berada di dalam tubuhnya, dia itu hanya seekor semut. Kalaupun dia adalah jenius bela diri, memangnya kenapa? Siapa di antara kita yang tidak pernah membunuh jenius Beladin? Mendengar perkataannya, beberapa orang tertawa. Di dunia seni bela diri legendaris, tidak hanya alam bawah bela diri kuno, tetapi juga alam tengah dan alam atas bela diri kuno, kekuatan akan dihormati. Kalaupun monster seni bela diri, memangnya kenapa? Mereka yang berani melawan keluarga-keluarga kaya itu hanya akan mati. Terlebih lagi, orang yang Jerry adalah pemimpin aliansi pelindung, yang merupakan kekuatan terbesar di alam bawah bela diri kuno. Di pintu masuk Hotel Zongzu, Jerry keluar dari mobil Phaeton yang sederhana. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas gedung, matanya berkilat tajam. Ada 5 orang alam surgawa tingkat kedua puncak, 5 master alam surgawa tingkat kedua tahap akhir, dan 5 orang lainnya, 1 dengan kekuatan alam surgawa tingkat pertama puncak dan 4 dengan kekuatan alam surgawa tingkat kedua tahap awal. Niat membunuh di mata Jerry menjadi semakin intens, barisan yang begitu kuat kemari untuk menghadapinya, benar-benar terlalu besar. Jika dia bertemu dengan barisan kuat seperti ini di hari sebelum hari ini, dia mungkin tidak punya peluang untuk menang, tapi sekarang, semuanya berbeda. Di ruang konferensi di lantai puncak Hotel Zongzu, ekspresi Kelvin, Carol dan lainnya berubah drastis. Mereka semua merasakan tekanan kuat dari lantai puncak. Ada belasan master alarm surgawa tingkat kedua dilihat dari seluruh dunia sekuler, kecuali Dewan Tetua, mungkin tidak ada keberadaan seperti itu. Komandan Kelvin. Carol tiba-tiba melihat ke arah Kelvin di sampingnya dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, jika. Namun, sebelum dia selesai bicara, dia disela oleh Kelvin, tidak ada jika. Sekarang, kamu segera memimpin korps prajurit dan pergi bersamaku. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Carol tiba-tiba berubah. Komandan Kelvin. Jika kita pergi, tetua keempat bagaimana? Apakah kita akan membiarkan tetua keempat menangani semua ini sendirian? Carol bertanya dengan nada keras, wajahnya penuh amarah. Meskipun Kelvin tidak memberitahu dia siapa tetua keempat, dia sudah bisa menebak. Jika benar orang itu, dia tidak akan pergi. Kelvin mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, kami pergi sekarang, ada hal lain yang harus dilakukan dan ini adalah perintah yang baru saja dikeluarkan oleh tetua keempat. Setelah selesai berbicara, sebelum Carol sempat berbicara, Kelvin berdiri dan menatap semua orang di ruang konferensi, lalu berkata dengan suara keras, semuanya, segera tinggalkan Hotel Zongzu. Setelah mendengar kata-kata Kelvin, suasana langsung menjadi berisik. Komandan Kelvin, apa yang terjadi? Bukankah kamu barusan bilang kalau tetua keempat akan tiba di sini jam 7? Sekarang sudah jam 7 tiba, kenapa tetua keempat belum muncul? Benar, bukankah kamu barusan bilang tepat jam 7, tetua keempat akan membacakan peraturan baru kepada para juru bicara dari 5 keluarga besar seni bela diri kuno di Zongzu. Tapi sudah jam 7, juru bicara dari 5 keluarga besar seni bela diri kuno tidak datang dan tetua keempat juga sama. Apakah terjadi sesuatu? Untuk sesaat, semua orang berbicara satu demi satu. Sejak batas pemisah itu hancur, para master dari keluarga seni bela diri kuno teratas di alam bawah bela diri kuno sudah menetap di Zongzu. Selama ini, mereka telah mengalami banyak penindasan dari keluarga seni bela diri kuno. Saat sudah melihat harapan di depan mata, tapi Kelvin malah menyuruh mereka pergi tanpa melihat wajah tetua keempat.
Kelvin tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata dengan suara dingin, tetua keempat telah melakukan kontak dengan juru bicara dari 5 keluarga seni bela diri kuno. Sekarang minta kalian semua pergi, ini demi kebaikan kalian. Jika kalian tidak pergi dan terjadi sesuatu, maka jangan salahkan kami. Setelah mengatakan itu, Kelvin pergi. Carol menggigit bibir merahnya rat-rat dan menatap punggung Kelvin yang pergi, sampai punggungnya benar-benar hilang. Dia memberi perintah, anggota korps prajurit, ikuti aku. Karena ini adalah perintah tetua keempat, jadi dia harus pergi. Di ruang konferensi, hanya orang-orang kaya dari Zhongzhou yang tersisa, mereka saling memandang dengan bingung. Di tengah kerumunan, di samping Wira, orang terkaya di Zhongzhou, wanita berkacamata berkata, kakek, ayo pergil. Wira menghela nafas dan berkata, baiklah, aku akan mencari cara agar kamu bisa berkenalan dengan tetua keempat, tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan, ayo pergi. Di sisi lain, seorang tetua duduk bersama 2 wanita muda cantik, Pipi dan Carolyn, dan tetua itu adalah Sonny, kepala keluarga setiawan. Carolyn memandang Sonny dan berkata, kakek, Komandan Kelvin dan Kapten Charles sudah pergi, ayo kita pergi juga. Mata Sonny berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan setelah beberapa saat, dia berkata, kita turun ke bawah dan tunggu. Tetua keempat pasti akan keluar. Setelah itu, dia membawa Pipi dan Carolyn keluar dari ruang konferensi. Kak Pipi, cepat lihat, apakah orang di dalam lift itu adalah Jerry. Begitu Carolyn dan yang lainnya keluar dari ruang konferensi, tiba-tiba Carolyn mengulurkan tangan dan menunjuk ke lift transparan tepat di depan mereka. Pada saat ini, hanya ada sosok muda di dalam lift, dan Carolyn tiba-tiba berteriak kaget. Pipi tanpa sadar menoleh, tetapi saat dia melihat, lift sudah naik dan dia hanya bisa melihat bagian bawah lift. Pipi berkata, Jerry hanyalah turis dari tempat lain, bagaimana mungkin dia muncul di Hotel Zhongzhou? Kamu pasti salah lihat. Sonny dengan cepat bertanya tentang Jerry, dan Pipi dengan singkat menceritakan bagaimana dia bertemu Jerry di pesawat. Mata Sonny tiba-tiba berbinar dan dia berkata, kita sudah berada di lantai puncak Hotel Zhongzhou. Liftnya naik, berarti itu di lantai puncak. Carolyn barusan melihat lift naik, ada orang lain di dalam dan orang ini masih sangat muda. Jika tebakanku benar, orang ini pasti tetua keempat. Sebagai pemimpin keluarga, dia tentu lebih berpengalaman dibandingkan anak-anak muda seperti Carolyn dan Pipi. Saat berada di ruang konferensi tadi, dia sudah merasakan belasan master dengan aura menakutkan di atap. Kelvin dan Charles tiba-tiba membawa orang dan pergi, tampak jelas sudah menerima perintah. Sebelum Kelvin pergi barusan, dia juga mengatakan bahwa tetua keempat sudah berkontak dengan orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno di Zhongzhou. Dikombinasikan dengan pengingat Kelvin kepada semua orang untuk pergi, Sonny sangat yakin bahwa tetua keempat dan juru bicara keluarga seni bela diri kuno saat ini berada di lantai puncak Hotel Zhongzhou. Dia tiba-tiba melihat ke arah Pipi dan berkata dengan serius, Pipi, tolong ceritakan secara detail tentang pemuda yang kalian 2 temui di pesawat. Bersambung.